guys, kita di sekitaran Dieng masih. Dan untuk homestay kita, kalau teman-teman bisa lihat nih ada mobil merah nih di sini. Tuh, ini jalannya ya. Jalannya tuh turun sampai nanti ke sini tuh. Nih, ya. Nih. Nah, ini turunannya curam banget ya teman-teman. Dan tadi salahnya kita itu untuk homestay-nya langsung nggak dianalisa dulu pakai Google Map aja langsung. Nah, ternyata Google Map ngarahin jalannya ke sini nih yang jalannya menurut saya curam banget ya. Nah, ini mobil saya karena saya masih sayang mobil saya. Jadi mendingan balik lagi lewat jalan utama aja deh ya, teman-teman. Takutnya tanjakannya makin curam. Dan ini juga, ini dekat curug, namanya Curug Karim ya teman-teman. Dan di sini ada Curug wisata juga nih, curug ya. Tuh, ada curug air terjun Karim, bagus. Dan kita daripada ambil resiko lewat jalan curam, kita balik lagi aja walaupun jauh tapi lewat jalan utama. Oke? Sekarang kita mau putar balik aja nih. Oke teman-teman, sekilas saya mau ngasih info buat teman-teman yang kalau start dari Telaga Menjer kemudian menuju ke homestay di Dieng ya teman-teman. Nah, seperti kayak kemarin saya itu, misalnya kita ketik Telaga Menjer ya teman-teman. Nah, Telaga Menjer, terus saya itu homestay-nya itu buat check-in-nya ada di DCG check-in office karena saya lewat aplikasi Diengkul ya teman-teman. Nah, kalau di Google Map itu kalau kita ketikin dari Telaga Menjer menuju ke homestay di areal Dieng ya. Ini karena DCG check-in ini ada di areal Dieng dan kebanyakan homestay di Dieng itu letaknya di sini juga. Nah, kalau kalian ketikin lewat Google, maka Google Map akan menunjukkan jalan terdekat. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan atau waspadai adalah jalan terdekatnya itu melewati satu tanjakan yang tanjakannya ini curam banget ya teman-teman. Nih kalau saya zoom ya. Nah, di sini tadinya itu nih ada tulisannya di sini ya, tanjakan ekstrim Sikarim. Cuma sekarang kenapa nggak ada nih ya teman-teman. Nah, di bagian ini yang kelok-kelok ini ya teman-teman, yang di jalan Sikarim yang kelok ini tanjakan yang menurut saya sangat ekstrim, salah satu yang paling ekstrim di Jawa Tengah, bahkan mungkin di Indonesia ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau melewati jalan ini teman-teman mobilnya harus fit banget, remnya juga, tenaganya juga harus fit banget, dan juga supirnya juga harus fit banget teman-teman ya. Nah, karena kemarin saya lewat sini dan saya udah melihat tanjakannya langsung, tanjakannya itu ekstrim banget teman-teman ya, maka saya putuskan untuk balik lagi. Nah, jadi jalan yang saya sarankan itu jangan lewat tanjakan Sikarim ya teman-teman, tapi lewat jalan utama. Nah, jalan utama itu lewat mana? Kalau kita pakai Google Map kan ditunjukinnya lewat tanjakan Sikarim ini ya teman-teman. Nah, cara mengakalinya adalah kita ke Gejangan langsung tujuannya ke homestay yang di areal Dieng. Tapi dari Telaga Menjer kita ke namanya itu ada toko ya, Sukses Pratama nih teman-teman ya. Nah, dari sini dulu baru kita klik titik 3 yang di atas, terus kita edit stops ya teman-teman. Nah, klik edit stops. Nah, di sini kita tambahin add stopnya itu ada namanya terminal Pasar dan Terminal Garum. Nah, jadi ke bawahnya dulu sampai kita ketemu sama jalan utamanya. Nah, ini jalan utamanya teman-teman ya. Nah, jalan utamanya udah sampai di sini, baru kita ketikkan di sini nih, misalnya tadi DCG check-in office ya. Ini yang areal dianya. Nah, ini jalur yang utamanya. Ini jalur yang lebih aman teman-teman ya. Jadi kita mengelilingi Gunung Bismo. Kalau tadi lewat air terjun Sikarim itu kita langsung motong ke ibaratnya puncaknya Gunung Bismo. Jadi tanjakannya itu luar biasa ekstrim teman-teman ya. Nah, kalau jalan utama ini nggak terlalu ekstrim. Nah, ini jalur yang saya sarankan teman-teman ya. Jam 15.40 jalan menuju kawasan Dieng ini macet ya guys, terpantau masih macet. Dan sekarang ini masih merayap nih ya guys. Ini di Kecamatan Kejajar dan masih macet nih guys. Akhirnya udah sampai di titik 0 Dieng ya teman-teman. Jadi overall sorry nggak bisa ngevideoin sepenuhnya karena map juga pakai HP ini. Jadi overall memang padat, dan di 2 titik yaitu di Kejajar tadi sempat ada kemacetan ya, karena memang jalannya juga sempit dan banyak ketemu pertigaan. Oke, sebentar lagi sampai di homestay.
kita lihat nanti homestaynya seperti apa. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Oke guys, alhamdulillah sudah nyampe nih di homestaynya ya. Dan homestaynya ini masih padat, apalagi kemarin pas pergantian tahun. Jadi 1 Januari 2025 aja ini masih padat banget ya guys. Dan seperti biasa Dieng itu dingin. Dan sekarang kita mau lihat nih dalamnya seperti apa ya teman-teman. Kita cek dulu nih. Ya, ini ada TV, terus ada WiFi juga ya teman-teman. Ya, terus ini check outnya maksimal jam 12 siang. Ini Uma Cabana yang namanya ya. Oke, terus kita coba lihat kamar mandinya. Ya, ini ada kamar pertama, kamar tidur pertama ya teman-teman. Dan ini ada kamar mandinya di bawah, ya. Ada showernya juga. Dan ada pilihan air hangat sama air dingin. Belum saya coba sih. Yang mudah-mudahan oke ya. Air hangat, air dinginnya. Terutama air hangat sih, karena di Dieng itu dingin banget. Kita ke lantai 1,5-nya ya guys. Antara 1,5 atau 2 nih. Nah, di sini ada kasur 2 ya. Ini atapnya ya teman-teman. Dan ini pemandangan Dieng. So, kita bisa melihat Dieng nih dari atas. Dan biasanya sih rumah-rumah homestay di Dieng itu memang desainnya seperti ini ya. Kacanya besar. Terus ada lantai 1,5-nya. Dan ini juga ada meja makan teman-teman ya. Nah, ada kompor juga. Ada kompor, ya. Kompor gas, ada wastafel, dan ada meja makannya nih. Oke, gitu aja. Nanti kita bakal explore mau kemana aja kita di Dieng ya teman-teman.